Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rahmadani dari jurusan Tadris IPA 2A, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan resume dari makalah kelompok 1 sampai kelompok 7. Yang pertama, identitas nasional. Pengertian identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, dan karakter khas suatu negara. Identitas nasional pada konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila. Identitas bersama menunjukkan jati diri dan serta kepribadiannya, rasa solidaritas sosial, kebersamaan sebagai kelompok, dan upaya mengisi kemerdekaan. Dengan identitas bersama juga dapat memberikan motivasi untuk mencapai kejayaan bangsa dan negara di masa depan. Identitas nasional merupakan suatu konsep bangsa yang tidak pernah ada sebelumnya. Yang kedua, politik dan strategi. Politik merupakan tindakan di suatu kelompok individu mengenai suatu masalah dari masyarakat atau negara. Strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Adapun stratifikat politik nasional ada 5, yaitu yang pertama, tingkat penentu kebijakan puncak. Yang kedua, tingkat penentu kebijakan umum. Yang ketiga, tingkat penentu kebijakan di daerah. Yang keempat, tingkat penentu kebijakan teknis. Yang kelima, tingkat penentu kebijakan khusus. Yang ketiga, demokrasi Indonesia. Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantara wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat. Demokrasi Indonesia ada 3 macam, yaitu yang pertama, demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Yang kedua, demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara. Yang ketiga, demokrasi berdasarkan ideologi. Demokrasi juga memiliki unsur pendukung, yaitu 1. Negara hukum. Yang kedua, masyarakat madani. Yang ketiga, aliansi kelompok strategi. Yang keempat yaitu HAM dan Rule of Law. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Adapun ruang lingkup HAM yaitu yang pertama, hak pribadi, hak persamaan hidup, kebebasan, dan lainnya. Yang kedua, hak milik pribadi dan kelompok sosial. Yang ketiga, hak berkenan dengan masalah ekonomi sosial. Macam-macam HAM. Yang pertama, hak asasi manusia pribadi. Yang kedua, hak asasi ekonomi. Hak asasi politik. Yang keempat, hak asasi hukum. Yang kelima, hak asasi sosial dan budaya. Dan yang terakhir, hak asasi peradilan. Sedangkan pengertian Rule of Law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara, institusi, dan demokrasi. Rule of Law juga memiliki fungsi, pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan sosial, sehingga diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah salah satu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai dengan peraturan perundang-undang. Kewajiban warga negara adalah satu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun jenis hak dan kewajiban warga negara Republik Indonesia adalah: yang pertama, hak atas kewarganegaraan; yang kedua, kesamaan kedudukan dan hukum pemerintah; yang ketiga, hak dan kewajiban bela negara; yang keempat, kemerdekaan berserikat dan berkumpul; dan yang terakhir, kemerdekaan memeluk agama. Yang keenam, geopolitik Indonesia. Geopolitik merupakan berbagai sistem politikal atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dijadikan sebagai pola pikir dan pandangan hidup masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Adapun unsur geopolitik Indonesia, yang pertama wadah, yang kedua isi, dan yang terakhir tata laku. Adapun perkembangan geopolitik di Indonesia dipengaruhi oleh adanya globalisasi dan kemajuan teknologi yang menyebabkan wilayah kedaulatan suatu negara, terutama negara Indonesia, menjadi semakin abstrak dan kurang pasti, sehingga dengan mudah ditembus oleh para pelaku atau aktor internasional. Yang terakhir, geostrategi Indonesia. Geostrategi berasal dari kata geografi, dan strategi geografik merujuk kepada ruang lingkup rasional. Wadah atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Strategi sebagai ilmu dan seni menggunakan sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Pembelaan negara merupakan kewajiban sebagai warga negara. Membela warga negara Indonesia adalah hak dan kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Adapun peran Indonesia dalam perdamaian. Yang pertama, Konferensi Asia Afrika. Yang kedua, Kontingen Garuda 1957 sampai sekarang. Yang ketiga, Gerakan Non-Blok 1961. Yang keempat, Membentuk ASEAN 1967. Yang kelima, Sengketa Laut Tiongkok tahun 2002 sampai sekarang. Yang terakhir, anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2007 sampai 2008. Itulah hasil dari resume makalah dari kelompok 1 dan kelompok 7. Sekian, terima kasih.